Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksana Putra Tama. Saya dari kelas L, Argumentasi Hukum. NIM saya 11.122 14 0818. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, bukan memiliki legal opinion, dengan menganalisis kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun dijatuhkan hukuman mati. Kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, 14 tahun, warga desa Kasih, Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Ia pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci sebagai persiapan upacara bendera hari Senin. Saat berjalan, ia berpapasan dengan 14 pelaku atas nama Dendi Indra Muda berusia 19 tahun dan Tommy Wijaya berusia 19 tahun, inisial DA berusia 17 tahun, Suket berusia 19 tahun, Bobby berusia 20 tahun, Faisal Edo 19 tahun, Zainal berusia 23 tahun, Febrian Syashaputra berusia 18 tahun, Sulaiman berusia 18 tahun, inisial AI berusia 18 tahun, dan Eka berusia 16 tahun, SU berusia 16 tahun, serta Eke, BE, dan CH. Para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekap Yuyun. Kepala Yuyun dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, lehernya dicekik, kemudian dicabuli secara bergiliran. Para pelaku lalu mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sedalam 5 meter dan menutupnya dengan dedaunan dalam kondisi telanjang. Hasil visum menyebutkan Yuyun sudah meninggal saat pemerkosaan berlangsung. Pada Senin, 4 April, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, mayat korban ditemukan pertama kali oleh inisial DA berusia 45 tahun dalam kondisi telanjang, tertutup daun pakis. Posisi badan menelengkup dan tangan terikat tali dari atas hingga ke bawah paha. Saat ditemukan, terdapat lebam bekas pukulan pada muka dan tanda kekerasan pada kemaluan korban. B. Isu hukumnya tuh apa aja sih? Isu hukumnya yang pertama, apakah penerapan hukuman mati dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan efektivitas hukum Indonesia? Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia, khususnya terkait dengan kejahatan seksual dan pemerkosaan? Yang ketiga, ada fakta hukum. Fakta-fakta terkait dalam kasus ini yaitu sebagai berikut. Pada awal April 2016, Yuyun, seorang siswa SMP Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menghilang. Tiga, tiga hari kemudian, jasad Yuyun ditemukan dengan kondisi menggenaskan. Tulang pinggang patah dan tubuhnya penuh luka-luka. Kasus ini melibatkan 6 terdakwa yang terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun. Dari 6 terdakwa, Zainal alias Bos dijatuhi hukuman mati karena terbukti memperkosa dan membunuh Yuyun. Keempat terdakwa lainnya, yakni Suket, Faisal, Bobby, dan Dendi dijatuhi dengan hukuman 20 tahun penjara serta denda sebesar 2 miliar rupiah karena terbukti terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun. Seseorang terdakwa lainnya yang berusia 13 tahun jatuhi hukuman rehabilitas dan pelatihan kerja selama 1 tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau yang bisa dikenal LPKS, Marsudi Putra, Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk anak di bawah umur. Yang keempat, dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat 14 orang laki dalam kasus pembunuhan, pemerkosaan atau pencabulan Yuyun menurut saya adalah yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 dan pasal 340, sorry. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis menurut kasus tersebut menurut saya adalah kasus perkosaan dan pencabulan yang menyebabkan korban meninggal dunia, di mana 14 pria secara bergantian memperkosa anak di bawah umur, melanggar hak asasi anak untuk memperoleh pendidikan, kemerdekaan, dan berkembang. Tindak pidana ini melanggar pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan kekerasan, yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah Indonesia berupaya menegakkan hukum melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kasus ini menjadi peringatan penting untuk segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah masuk dalam Prolegnas 2016, karena aturan yang ada belum cukup mengatasi isu kekerasan seksual secara komprehensif. Pada 2016, Indonesia mengalami lonjakan kasus kekerasan seksual dengan perkosaan sampai 2.399 kasus, 72%-nya pencabulan, 600 kasus, 18%-nya, dan pelecehan seksual 166 kasus atau 5%.
Penyelesaian kasus Yuyun dengan menghukum 14 pelaku ini belum di sini dinilai belum cukup. Masih dibutuhkan peraturan-peraturan hukum yang lebih tegas dan berpendidikan seksual yang komprehensif untuk mencegah kekerasan berbasis gender serta meningkatkan kesadaran tentang potensi yang bahaya dihadapi perempuan dan anak. Kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, gadis 14 tahun dari Rajang Lebong, Bengkulu mengarah pada hukuman mati bagi pelaku yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 340 KUHP. Meskipun hukuman mati dianggap tegas, efektivitasnya dalam menurunkan kejahatan masih diperdebatkan dan ada kritik dari sisi hak asasi manusia. Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak dan upaya pencegahan kekerasan di masa depan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara efek jerah dan hak asasi manusia. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari kasus ini menurut saya adalah kejahatan seksual ini sekarang ini lagi merebak segala bentuk, khususnya pada kasus pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang sangat keji, tercelah, dan melanggar norma atau aturan. Apalagi yang menjadi korban adalah perempuan, baik dewasa maupun anak di bawah umur. Kejahatan ini memiliki implikasi negatif jangka panjang terhadap para korban. Hal tersebut sangat merugikan kaum perempuan, di mana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. Pelaku tidak lagi mengenal status, pangkat, jabatan, atau pendidikan, dan usia korban. Perkosaan melanggar hak asasi manusia atau HAM, khususnya bagi kaum perempuan. Padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi, sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang atau terkeji. Berdasarkan kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun, menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan, terutama terhadap anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh Zainal dan 5 terdakwa lainnya mencerminkan serius ancaman terhadap keselamatan anak-anak yang membutuhkan perlindungan yang lebih ketat dari negara. Yang terakhir, hukuman mati yang dijatuhkan kepada Zainal bersama dengan hukuman penjara 20 tahun bagi 4 terdakwa lainnya dan rehabilitas bagi terdakwa di bawah umur menunjukkan upaya untuk memberikan efek jerah sekaligus memenuhi prinsip keadilan baik untuk korban maupun pelaku. Selain itu, respon dari masyarakat dan dukungan Presiden Joko Widodo terhadap hukuman berat termasuk melalui penerbitan Perpu 01 tahun 2016 tentang perlindungan anak mengindikasikan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Kasus ini juga menekankan pentingnya langkah-langkah preventif baik melalui kebijakan hukum yang lebih ketat maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual yang serupa di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.